Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan membalasi mereka dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. Pengurus beserta Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, malam ini kita akan kembali membahas Surat An-Nahl ayat 97 yang juga pernah kita bahas pada kajian sebelumnya. Banyak juga dibahas oleh para mubalik dan asatidz. Ayat ini berbicara tentang adanya jaminan Allah terhadap apa yang kita minta. Karena kan kita minta dalam salah satu doa kita itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kita kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Itu kan permintaan kita. Dan di surat An-Nahl ayat 97 ini ada jawabannya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik sebagaimana yang diminta mereka. Kita minta, langsung dijawabkan oleh Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya. Kehidupan yang baik sebagaimana yang kita minta ada di dunia dan ada di akhirat. Kalau kehidupan yang baik di dunia, ada satu hadis yang pernah juga kita baca sebelumnya, yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Artinya, barang siapa yang pagi hari aman rumahnya, atau ada yang menerjemahkan bahwa tenang jiwanya. Barang siapa yang tenang jiwanya, sehat badannya, ada yang akan dimakannya pada hari itu, maka dia sudah menggenggam dunia dalam genggamannya. Itu kan indikator baiknya kehidupan seseorang di dunia. Ya. Karena kalau berbicara tentang tenangnya jiwa, siapa yang tidak akan berharap ada ketenangan jiwa kita, aman keluarga kita? Karena yakinlah Bapak Ibu, apapun aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari ini, perjalanan hidup kita, itu kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi yang kita baca tadi, maka sangat berpengaruh dia. Baik berkaitan dengan ketenangan jiwa, kesehatan badan, atau ada yang akan dimakan. Kalau seandainya jiwa kita tidak tenang Bapak Ibu, yakinlah kebaikan dunia itu tidak akan pernah didapatkan oleh orang yang jiwanya tidak tenang. Baru kemangicek inyo dapat kehidupan yang baik di dunia, jiwanya saja tidak tenang, gelisah. Yang membuat jiwa tidak tenang ini kan banyak Bapak Ibu. Ya, bisa berasal dari usaha, bisa berasal dari istri, atau dari anak-anak yang memang membuat hati kita menjadi tidak tenang. Jadi kalau ada jaminan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, artinya apa? Kalau dikaitkan dengan tenangnya jiwa, berarti Allah memberi jaminan kepada kita, persoalan-persoalan yang kita hadapi itu Allah bantu menyelesaikannya sehingga jiwa kita menjadi tenang. Nah, itu kalimat falanuhyiyannahu hayatan thayyibah itu. Karena setiap kita kan pasti punya persoalan nih. Pasti punya persoalan. Tidak ada orang yang hidup itu yang tidak punya persoalan. Tapi kenapa kok ada orang yang walaupun ada persoalan hidup tapi jiwanya tenang, sehingga mampu dia menjalani kehidupannya itu dengan baik? Karena memang ada kalimat falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Sama dengan sehat badan. Jangan kemudian Bapak Ibu beranggapan sehat badan karena Bapak Ibu rajin berolahraga. Karena falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sehatnya badan kita itu karena memang ada pertolongan dari Allah. Jadi kebaikan hidup seseorang berkaitan dengan jiwa yang tenang, sehatnya badan, itu karena ada campur tangan Allah di dalamnya. Itu yang disebut falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka bersyukur Bapak Ibu, sebab kalau Allah sudah ikut campur tangan dalam masalah sehatnya badan seseorang, ya, Allah sudah ada di dalam persoalan tenangnya jiwa seseorang,
maka itu kan termasuk pertolongan Allah. Ya, pertolongan Allah. Ya. Kan itu kaitan dengan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, termasuk masalah makanan. Indahu qutu yaumihi, ada yang akan dimakannya. Ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kita yakin Bapak Ibu, tenangnya jiwa, sehatnya badan, ada yang akan kita makan pada hari itu, pasti ada pertolongan Allah di dalamnya. Pasti ada pertolongan. Jadi ada jaminan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Sehingga kita tidak bisa mengecilkan orang, walaupun bahasanya dapet pagi habis patang. Ya. Karena boleh jadi ada orang yang punya lebih dari yang dimakannya itu, tapi ternyata jiwanya tidak tenang, gelisah, banyak persoalan-persoalan dalam hidupnya yang menghimpit kehidupannya gitu. Yang ternyata sampai hari ini belum dikasih jalan keluar oleh Allah. Karena yang mampu memberi jalan keluar itu siapa? Allah kan. Tapi boleh jadi hari ini Bapak Ibu ada orang yang kalau berbicara tentang yang dimakannya berlebih, kalau berbicara tentang sehat badannya sehat, tapi ternyata tidak berkaitan dengan jiwanya Pak, gelisah dia. Karena ternyata sekali lagi sampai hari ini jalan keluar itu belum dikasih tahu oleh Allah. Berarti kan belum Allah beri kehidupan yang baik. Itu salah satu contoh. Sementara ada orang yang persoalannya begitu rumit, tapi karena ada jaminan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah beri jalan Pak, sehingga selesai urusan itu. Maka jaminan ini sangat kita butuhkan. Jaminan bahwa Allah akan memberikan kehidupan kepada kita yang baik. Kita butuh jaminan itu. Dengan doa yang kita baca, itu berkaitan dengan kebaikan hidup di dunia. Jadi indikatornya kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi tadi 3 ya, badan jiwa yang tenang, badan yang sehat, ada yang akan dimakan. Ya, itu indikator kebaikan hidup di dunia. Nah, kalau kebaikan hidup di akhirat, kita bisa kaitkan juga dengan hadis Nabi. Ya kan? Umpamanya hadis yang pernah kita baca Bapak Ibu, ya kan? Yaridun nas sunnar, bahwa manusia itu kan akan melewati neraka. Summa yasduruna anha bi'amalihim, mereka akan melewati neraka itu bergantung dari amal-amal mereka. Ini kan ada kaitannya nanti kan, dari ayat tadi itu, barang siapa yang melakukan amal soleh kemudian mereka beriman, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kalau kehidupan yang baik di akhirat, hadis tadi menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang meniti sirat, sebagaimana yang pernah kita bahas, tergantung dari amal kita masing-masing. Summa yasturuna minha bi'amalihim. Jadi kita meniti sirat nanti Bapak Ibu, itu bergantung amal kita. Nah, kebaikannya di mana? Fa'awwaluhum kalamhil bar, kan begitu ya. Ada orang yang meniti sirat karena amalnya banyak. Meniti sirat itu seperti kilat atau cahaya, cepat ya. Summa karih, karena amal seseorang itu banyak, maka ketika meniti sirat, dia meniti sirat seperti apa? Seperti angin. Angin cepat juga. Summa kahudril faras, seperti kuda yang berlari. Summa karrokibi fi rahli, ada orang yang meniti sirat itu seperti naik kendaraan, ya kan? Ada juga yang meniti sirat itu seperti apa? Seperti orang yang berjalan saja.
Apa yang menyebabkan orang itu selamat ketika meniti sirat walaupun hanya sebatas berjalan? Balikan bi'amalihim, karena amal-amalnya. Makanya ayat ini berbicara falunuhyiyanahu hayatan thayyibah, jaminan Allah memberikan kepada kita kehidupan yang baik, pertama di dunia dan yang kedua adalah di akhirat. Itu yang disebut kehidupan yang baik tadi, Pak. Ya. Dan puncaknya tentu ketika kita dijauhkan dari api neraka. Waqina adzabannar. Bapak Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi falunuhyiyanahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Itu berarti balasan dari amal soleh tadi. Nah, makanya kalau berbicara amal soleh itu, kalau kemudian ada pertanyaan apakah sholat itu termasuk amal soleh? Jawabannya iya. Bahkan sholat itu Bapak Ibu, wa'lamu anna khairu a'malikum sholat. Ketahuilah bahwasanya amal yang terbaik itu adalah sholat. Makanya pernah kita dulu membahas, kalau ingin hidup kita dibaikkan oleh Allah, baikkan pula sholatmu. Kan itu kata ulama. Kita memohon dapat kehidupan yang baik di dunia, Pak. Sudah Allah beri jalan kan, bahwa dengan beramal soleh Allah akan jawab, Allah beri kehidupan yang baik. Tapi syaratnya kan beramal soleh dan beriman. Dan amal yang paling baik sekali lagi apa? Sholat. Makanya sekali lagi, kalau Allah ingin memperbaiki hidup kita, perbaikilah sholat kita. Kan kuncinya di situ. Iko ingin hidup awak ko baik, tapi sholat baserahnya. Inyo bu keluar dari rumah alun tabi matahari, apa tujuannya? Kan untuk mencari kehidupan yang baik di dunia, Pak. Bisa memberi nafkah istri, bisa memberi nafkah anak, bisa membayar sekolah anak. Alun tabi matahari adalah keluar, Pak. Tapi bagaimana Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik? Sholat subuh saya tidak ada. Coba bayangkan. Dia keluar untuk memperbaiki kehidupan. Dia keluar untuk mendapatkan kehidupan yang baik, tapi tidak sholat. Kan lucu jadinya tuh Bapak Ibu. Ya kan? Ini ingin meloni dunia. Tapi kunci memperbaiki hidupnya tidak dia lakukan, Pak. Ya kan? Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, itu yang Allah beri kehidupan yang baik, Pak. Amal soleh yang terbaik, amal itu apa? Sholat kan? Maka lucu sekali lagi Bapak Ibu, orang keluar sebelum matahari tapi untuk memperbaiki hidupnya, tapi tidak sholat. Kan tidak masuk logikanya tuh. Ya kan? Ya. Harusnya sholat tidak ditinggalkan, ikhtiarnya jalan. Ini banyak yang terjadi, Pak. Latibo di pasar orang subuhnya belanjo yur. Akhirnya subuhnya lepas. Kemarin saya cerita dengan seorang Gojek, Pak. Jam berapa keluar dari rumah kok dace. Alun subuh le Pak, boleh keluar dari rumah. Alun subuh le, nyolah keluar. Pertanyaan, berarti di mana subuh itu jemaah? Alhamdulillah Pak. Di mana beko masaji azan abu sholat atunya. Tuh baru selaras dia sejalan. Keinginan dia untuk memperbaiki hidupnya selaras dengan usaha dia agar hidupnya itu menjadi baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tidak mungkin hidup seseorang itu baik kalau dia tidak ada ikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah sholat. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah. Jadi ada jaminan sekali lagi, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Ya. Jadi kalau yang kedua di sini dijelaskan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jaminan yang pertama kan Allah beri kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua apa? Kan di sini jelas,
dan sungguh kami akan membalasi mereka dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ini juga kita butuhkan Bapak Ibu ya. Karena kita dalam beramal ini Bapak Ibu, kita yakin masih sangat jauh dari kesempurnaan ya. Kalau dibilang banyak, amal kita masih sedikit. Maka kita berharap amal-amal yang kita lakukan dengan penuh keimanan, walaupun sedikit, jaminan Allah apa? Akan kami balasi lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi kata ulama, jangan meremehkan amal soleh sekecil apapun, karena ada jaminan dari Allah, Allah akan besarkan tuh amal soleh itu. Jangan menganggap remeh amal-amal kecil, sedikit apapun, karena Allah akan banyakkan amal itu Pak. Sebab pendapat ulama, kalau tidak ada pertolongan Allah dalam hal memperbanyak atau menyempurnakan amal seseorang, kok ditimbang jodoh, tidak akan pernah amal kebaikan orang itu lebih berat daripada dosanya Pak. Kalau seandainya di situ tidak ada Rahman dan Rahim Allah. Makanya kan amal-amal kebaikan yang dilipat gandakan itu Bapak Ibu, itu wujud ya kebaikan Allah kepada kita. Dan ayat ini menjelaskan, dan sungguh kami akan membalasi mereka dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ini jaminan untuk tidak mengecilkan amal sekecil apapun. Jadi harus ada semangat ya untuk melakukan amal soleh. Ya, makanya sekali lagi, ketika berbicara amal soleh itu kan cakupannya sangat luas Pak. Amal yang terbaik itu kan sholat, berbakti pada orang tua juga termasuk amal soleh Pak. Boleh jadi hidup kita baik hari ini tidak lain dan tidak bukan karena amal soleh kita. Salah satunya apa? Salah satunya kita memang berbakti kepada kedua orang tua. Boleh jadi kebaikan hidup yang kita rasakan hari ini Pak, badan sehat ya kan? Jiwa kita tenang. Karena boleh jadi kita memang hidup bermasyarakat ya, mau bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu kan bagian dari apa? Bagian dari amal soleh. Kerja bakti kan itu yang waktu kita bahas Pak, gotong royong. Jangan mengecilkan makna kerja bakti, gotong royong, menghadiri kematian, menghadiri undangan, itu kan amal-amal soleh Pak. Yang boleh jadi sesibuk apapun orang beramal soleh, ternyata badannya kan sehat. Badannya sehat, jiwanya tenang Pak ya. Jadi mintalah kehidupan yang baik itu kepada Allah dengan apa? Yaitu dengan memperbanyak amal soleh tadi, memperbanyak amal soleh. Jadi tidak bisa kita kemudian sekali lagi Bapak Ibu ya, sebatas hanya menyimpulkan kenapa sehat badannya, karena saya rajin olahraga kan itu. Bako cukup makan karena memang pitiado kan itu. Tidak bisa hanya dengan kalimat itu menjawab pertanyaan tersebut Pak. Karena sekali lagi Pak, banyak orang yang bisa membeli makanan banyak, tapi sedikit pun tidak mampu dia memakan apa yang bisa dibelinya. Ya. Tidak mampu dia. Ya. Dan banyak juga orang yang kemudian berbadan sehat, tapi ternyata kesehatan itu bukan karena, sebenarnya bukan hanya semata-mata karena olahraganya, tapi karena apa? Amal solehnya itu. Kita tidak mengecilkan sekali lagi Bapak Ibu makna olahraga, makna uang gitu ya. Tapi ayat ini menjelaskan bahwa jaminan kehidupan yang baik bagi seseorang itu ada di balik amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Ya, itu ikhtiar, silakan ikhtiar. Ya, jadi tidak heran juga kita Bapak Ibu ada orang yang mungkin ya tidak rajin olahraga tapi badannya sehat karena ada jaminan Allah Pak, ini rajin beramal soleh. Ya, ada orang yang boleh jadi Bapak Ibu ya
hartanya tidak banyak, tapi untuk makan sehari-hari taruh ya dong Pak, karena balik lagi amal soleh gitu. Ya. Ada orang yang kemudian jiwanya tentram, tenang, balik lagi kenapa? Karena amal soleh. Sekali lagi memotivasi diri kita Bapak Ibu untuk tidak mengecilkan makna amal soleh, karena ada dua jaminan. Jaminan yang pertama, Allah beri kepada kita kehidupan yang baik, dan jaminan yang kedua itu adalah Allah balasi perbuatan baik kita dengan balasan yang lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan tersebut. Ya, nah, puncaknya nanti adalah sholat gitu. Makanya sekali lagi kita berharap ya, ketika berbicara tentang amal soleh, amal yang terbaik itu adalah sholat, untuk tidak melalaikan ibadah sholat, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Sehingga ada seseorang Bapak Ibu, kalau kita bahas dulu kan ada pendapat Pak, mengqadha sholat. Satu pendapat termasuk Ustadz Abdul Somad dan Mama Dedeh, mereka menerima pendapat tersebut adanya qadha sholat. Sehingga kalau ditanya kenapa Bapak mengqadha sholat, habis sholat zuhur ada lagi nanti sholat zuhur, habis sholat asar ada lagi nanti sholat asar. Ketika ditanya kalimatnya apa? Karena dulu saya lalai sholat, saya takut amal saya hari ini menjadi rusak gara-gara sholat saya yang rusak ketika masa muda dulu. Berarti kan ada usaha dia Pak untuk memperbaiki amal solehnya. Puncak dari amal tadi kan sholat. Sehingga bahasa dia menjemput sholat itu Pak, bagi pendapat tersebut tujuannya apa? Untuk memperbaiki sholatnya supaya amal yang lain menjadi baik dengan sholatnya. Sebab waktunya muda dulu acok sholat kau tinggal Pak. Dak tak tinggal memang sengaja ditinggal. Dek mungkin batukang, dek mungkin bakarajo di pabrik, dek mungkin bakarajo di lapangan, banyak kesibukan Pak. Hari ini diamalkannya pendapat ulama yang pertama itu, karena dia tidak mau kehilangan kesempatan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat tadi, diperbaikinya sholat. Nah, pendapat yang kedua, dia tidak mengqadha sholat, tapi diperbanyaknya sholat-sholat sunnah. Makanya rajin bana ibu tuh sholat duha sampai 8 rakaat, 2 balik rakaat. Kalau ditanya yuk di kerajaan di rumah kamanung-manung saya sementara awak bisa sholat duha. Yuk kamangale awak lah jago jam 2 mato dak namo tapi jam dak sholat di kerajaan. Kamangawak. Kalau tadi bahasanya mengqadha, berarti yang kedua bahasanya apa? Memperbanyak sholat sunnah Pak. Karena balik lagi berkaitan dengan amal soleh, amal yang terbaik di antara kalian adalah sholat, maka hari ini dia berusaha memperbaiki sholatnya baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Nah kalau kualitas tadi itu Pak, ada yang mengqadha, ada yang tidak mengqadha tapi diganti dengan sholat sunnah agar sholatnya jadi berkualitas, karena hitungan amal itu kan dari sholat. Ada yang ke kuantitas, diperbanyak. Itu biasanya adanya di mana? Di sholat sunnah. Kan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya hadis-hadis Nabi tersebut ya. Aku ingin menemani engkau di surga ya Rasulullah. Bantulah aku agar keinginan engkau itu terkabul dengan memperbanyak sujud, artinya memperbanyak sholat sunnah. Kok iyo ibu taraga menemani Nabi di surga? Gunakan waktu kita ini Bu, memperbanyak sholat sunnah kalau memang ingin menemani Rasulullah di surga. Ya, entah kok ndak nio menemani Rasulullah, makanya lebih banyak duduk-duduk mau tauta daripada sholat sunnah. Ya kan? Sudah disebut kuncinya. Lah dia jalannya Pak. Jika engkau ingin menemani aku di surga, perbanyak sujud. Fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Sama dengan Bilal. Bilal itu kan terdengar langkahnya di surga, padahal Bilalnya masih di bumi. Pertanyaan, Bilal itu nabi atau manusia biasa? Manusia biasa.
Kalau Bilal bisa, Bu, langkahnya terdengar di surga, berarti langkah kita juga bisa terdengar di surga. Karena Bilal itu sama dengan kita, Pak. Bilal itu bukan nabi. Maka sekali lagi, kalau langkah Bilal bisa terdengar di surga, berarti langkah kita juga bisa terdengar di surga. Bagaimana caranya? Itu yang ditanya oleh Nabi kepada Bilal. Apa yang engkau amalkan, Bilal? Engkau masih ada di bumi, sementara langkah engkau sudah terdengar di surga. Jawaban Bilal, aku senantiasa mensucikan diriku ketika berhadas. Nah, itu yang sebut tadawam, Pak. Wudhu tidak pernah lapih. Asalkan berhadas, ulang lagi wudhu. Asalkan berhadas, ulang lagi wudhu. Itu kerjaan Bilal itu, Pak. Yang kedua apa? Setiap aku selesai ambil wudhu, aku sholat 2 rakaat. Itulah yang disebut syukrul wudhu. Menurut ibu, bare enggak amalan Bilal itu? Berat enggak, Bu Yus? Ya kalau enggak bare, bapak enggak takarajuan. Bagi yang takarajuan, alhamdulillah. Ya kan? Kan itu saja, Pak, yang dilakukan Bilal. Asalkan berhadas, ulang wudhu. Setiap selesai ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Maka itulah yang terdengar oleh Nabi. Langkah Bilal ada di surga, sementara orangnya masih ada di bumi. Kenapa kita tidak mau mengamalkan contoh dari Bilal ini, Bu? Awak tak ke mahkamah, ada karajo indah lo dah. Kalau di luar, Bu, udah jadi kami uduk payah Ustaz, awak pakai kaos kaki lah, kamar mandi kumuh lah, iko lah, jadilah. Kini ibu indah adu keluar mah di rumah sama. Nggak ada kegiatan hari ini. Cucu lah payah sekolah, anak minantu lah awak seorang di rumah. Apakah ada kesulitan melakukan amalan seperti ini? Kecuali yang membuat berat itu adalah malas. Malas. Kok dikecen barek, di mana tak barek di buku lah? Di mana tak barek? Asalkan awak berhadas, tapi udah. Awak di rumah kok, kamar mandi lapeh, enggak dong, enggak dua. Enggak ada yang sulit, Pak. Asalkan ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Di mana letak beratnya? Letak beratnya itu memang balik lagi, Bu Yus, malih. Tapi mudah-mudahan motivasilah diri kita agar Allah memberikan kebaikan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat, dan Allah memberikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Apa syaratnya tadi? Pertama adalah beriman, yang kedua adalah beramal soleh. Dan puncak dari amal itu adalah ibadah sholat. Saya buka diskusi dan tanya jawab, kalau ada dari Bapak Ibu silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Jadi dari beberapa kajian yang diberikan Ustaz tadi, saya mendapat intinya adalah sebuah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu bisa didapatkan bukan berarti kita sehat, olahraga, ya, tapi belum tentu mendapatkan kesempatan tenang. Nah, dari beberapa pengalaman kita dan dari kajian Ustaz, kalau mendapatkan tenang, udahlah berwudu, kemudian bawa sholat, kemudian banyak amal, dan yang lebih utama lagi adalah datanglah ke masjid. Kemudian beramal di sana melakukan ibadah. Dan yang lebih utama lagi adalah mengikuti majelis-majelis ilmu. Nah, umumnya kita kalau melakukan mendengar majelis ilmu itu, kita jiwa tenang. Namun ada persoalan. Kalau biasanya orang jiwa yang tenang, dia mudah ngantuk dan tertidur. Nah, apakah salah nggak? Nanti kita datang ke majelis karena tenangnya perasaan kita, tertidur. Nah, ini persoalan nggak, Ustaz? Bolehkah kita tidur atau bagaimana? Demikian, Baik, terima kasih, Pak. Tapi kalau dipahami jiwa yang tenang itu ya jauh dari kegelisahan gitu ya. Nah, kemudian
bukan berarti tidak ada beban ya, ada beban tapi dia mampu untuk menghadapi beban itu dengan baik gitu kan. Itu kan menunjukkan tenangnya jiwa gitu. Ya, itu makanya yang dibahas di awal tadi, tidak ada orang yang tidak punya masalah, tapi Allah membantu dia untuk menyelesaikan masalah tadi sehingga memang jiwanya tenang. Padahal masalahnya sebenarnya sama soalnya, tapi jiwanya tenang. Lebih ke situ dia. Nah, kalau seandainya dengan sebab jiwanya tenang itu kemudian mudah ngantuk dia, itu mungkin keuntungan orang yang berjiwa tenang gitu. Ya kan, artinya yang jiwa tenang itu kan tidak gelisah gitu ya. Ya, tidak ada yang mengganggu gitu Pak. Ya, tapi jangan pula kemudian ini menjadi sebab lalu ketika mendengar kajian tuh lalu gitu kan. Pak kok lalu Pak, kode jiwa tenang mana Mas? Ya, mudah-mudahan tidak ke situ pentingnya Pak. Ya, sebab kalau takalok itu mungkin lebih kepada mata mengantuk sebenarnya. Lebih kepada mata mengantuk atau badan letih ya. Lebih ke situ dia. Tapi kalau yang dimaksud jiwa yang tenang itu ya apa ya? Enak gitu menjalani hidup itu Pak. Tidak ada yang membebani, itu maksudnya. Bukan tidak ada beban, bukan tidak ada masalah. Karena sekali lagi tidak ada orang yang hidup ini tidak bermasalah. Tapi Allah membantu. Karena kita tadi rajin beramal soleh yang Bapak bilang tadi, menghadiri majelis ilmu rajin, gotong royong hadir, baca Quran lahi, sholat wajib, sholat sunnah tak kerajuan, puasa lahi. Kan itu kan termasuk amal soleh. Yang membuat kemudian kita mendapatkan kebaikan hidup tadi itu. Jiwa kita tenang, badan kita sehat. Yang dimakan kok ado saja Pak, kalau balabih yo indah, tapi lahi gitu. Tapi lahi kan itu tuh. Lebih ke situ dia gitu. Tapi sekali lagi memang pengaruhnya memang ada. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ada orang Pak ya yang mendapatkan kehidupan yang baik tadi memang betul. Sampai-sampai di mata letak kepala bakar saja. Dia orang payah lah loh Pak. Ruangan lah basi itu. Kasu ada tanggung ampuknya, tidak usah matu gitu kan. Ananinyo mah itu, pokoknya di mata sandang malu ada kan. Jadi betul Pak. Jadi kita membahas berkaitan dengan kebaikan hidup itu ya termasuk lah ya kemudahan ya. Kalau orang dulu mengecek kan makan batang buah, lalu bakar buah kan itu kan bagian dari, memang tidak bisa dipungkiri bahwa dia mendapatkan nikmat itu dari Allah itu Pak. Dan itu adalah kehidupan yang baik. Tak kan kehidupan yang baik gitu Bu. Bisa lalu sampai bakar itu kehidupan yang baik gitu Pak. Kan nikmat itu lalu yang sampai nikmati itu kan. Ya Bu. Nah, intinya kan begitu ya. Artinya ya kita melihat dari sisi baiknya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sekali lagi perbanyak sajalah amal-amal soleh. Perbanyak. Semoga dengan amal-amal soleh yang kita lakukan itu sekali lagi jaminan kehidupan yang baik itu kita dapatkan. Nah, kemudian juga Allah akan membalasi dengan pahala yang lebih baik daripada amal yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita mampu mengisi waktu-waktu kita tadi itu, ya, dengan amal-amal soleh. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.